Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mau bersama-sama belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tema trustworthy, artinya dapat dipercaya. Trustworthy. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungkannya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sejauh sana pembacaan firman Tuhan kita, judulnya tadi adalah Trustworthy. Kita lihat latar belakang dari kisah Yusuf ini, di mana setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, Yusuf mengalami banyak kesulitan, termasuk di penjara karena tuduhan palsu. Kita tahu kalau di perikop sebelumnya, si Yusuf ini difitnah itu ya sama istri Potifar, yang dimana dikatakan di Alkitab bahwa si tante Potifar ini mengajak Yusuf untuk bercumbu, tetapi Yusuf tidak mau, sehingga pada akhirnya si Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun Yusuf tetap mempertahankan imannya kepada Allah.
Kita lihat di ayat yang ke-23 pasal 39 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Artinya di sini bahwa iman Yusuf kepada Tuhan itu membuat Yusuf ini berhasil dalam segala hal yang dia lakukan. Dan Yusuf tetap menunjukkan sikap yang dapat dipercaya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kekuatan iman Yusuf menjadikan dia berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Apa yang kita baca, kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah ini berawal dari juru minuman dan juru roti yang membuat kesalahan terhadap tuannya, yaitu Raja Mesir. Ini menyebabkan Firaun murka kepada kedua pegawai istananya. Kepala juru minuman dan kepala juru roti itu dimasukkan ke dalam penjara, di mana penjaranya itu sama seperti tempat Yusuf dikurung. Kita lihat, juru minuman itu siapa sih? Juru minuman itu adalah pejabat yang berkedudukan tinggi. Dan juru minuman ini adalah seorang yang dapat dipercaya untuk mengawasi sajian raja, memberi nasihat pribadi, mencegah rencana jahat terhadap Firaun. Jadi tugasnya juru minuman ini itu menghidangkan anggur atau minuman lain bagi raja. Ketika si raja sedang berkumpul dengan rekan-rekannya yang lain, si juru minuman ini tuh yang punya tugas untuk menghidangkan minuman itu. Selain menghidangkan minuman, si juru minuman ini juga tugasnya termasuk mencicipi anggur atau minuman sebelum minuman itu disuguhkan kepada raja. Kenapa dia harus mencicipi? Kan biasanya raja tuh suka geli gitu ya. Masa sih diminum sama juru minuman dulu baru saya. Tetapi di sini tuh bukan berbagi gelas. Di sini tuh mencicipi karena ada kemungkinan atau pada zaman mereka waktu itu kan mereka nih kalau raja dan yang lainnya pasti punya musuh. Siapa tahu ada upaya pembunuhan terhadap raja dengan meracuni anggurnya. Siapa tahu tamunya tiba-tiba kasih minuman, terus sebelum disuguhkan ke raja udah dicampur racun dulu. Jadi si tugas juru minuman ini yaitu tadi, dia mencicipi dulu. Siapa tahu ini ada racunnya, jadi rajanya udah meninggal. Dan menurut saya si juru minuman ini sangat berat ya tugasnya. Kalau semisalnya ada racun di minumannya, otomatis juru minumannya duluan yang meninggal. Itu Bapak Ibu, tugas juru minuman. Kemudian selanjutnya juru roti. Siapa sih juru roti ini? Juru roti ini adalah pejabat yang berpangkat tinggi juga. Jadi ya hampir sama lah dengan juru minuman. Tapi tugasnya untuk mengatur puluhan jenis roti dan kue yang disajikan secara khusus bagi Firaun. Nah, jadi tugas juru roti ini ya itu untuk mengatur makanan, roti-roti dan kue yang akan disajikan khusus bagi Firaun. Berarti ini akan disajikan makanan yang terbaik dari si juru roti ini. Kita lihat apa yang menjadi penyebab mereka dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Mereka melakukan kesalahan. Kalau di Alkitab mungkin tidak secara spesifik dijelaskan apa yang menjadi alasan mereka bisa masuk penjara, tapi kalau dilihat-lihat dari pekerjaan mereka yang berat ini, pastinya pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang besar atau kesalahan yang cukup serius yang mungkin berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. Dah tugas mereka susah, ditambah lagi mereka melakukan kesalahan, siapa yang tidak marah? Apalagi raja yang dihormati. Si raja ini murka kepada pegawai istananya itu karena mereka melakukan kelalaian atau kesalahan. Dan akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara tempat Yusuf juga dikurung. Menariknya di sini di ayat yang keempat, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Si Yusuf ini diangkat menjadi pengawas bagi mereka. Jadi si Yusuf inilah yang bertanggung jawab kepada mereka, yang mungkin melihat mereka, memberi makanan kepada mereka, atau menjadi tempat cerita bagi mereka. Istilahnya si Yusuf inilah yang jadi orang tua mereka dalam penjara itu, ya kalau dalam istilahnya sekarang. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita lihat yang selanjutnya, ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Bermimpilah mereka masing-masing dan mimpi itu memiliki arti masing-masing juga ayat yang kelima ya. Jadi si juru minuman dan juru roti ini pada saat tidur mereka bermimpi. Tuhan memberi mimpi kepada mereka, tetapi mimpi yang mereka dapatkan itu mimpi yang berbeda-beda. Artinya juga berbeda-beda pula. Di ayat yang keenam, pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Jadi setelah mereka bermimpi malamnya, paginya mereka merasakan susah hati. Entah mungkin mereka berpangku dagu lah atau gimana. Jadi kelihatan mukanya susah hati gitu di hadapan Yusuf. Dan Yusuf itu bertanya-tanya. Bertanya-tanya kenapa ya mereka berdua ini bersusah hati. Padahal mungkin sebelumnya mereka
happy-happy aja gitu ya di dalam penjara. Ternyata si mereka ini menyimpan perasaan yang tidak nyaman karena mimpi yang mereka pada malamnya sebelumnya. Di ayat yang ketujuh dikatakan, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun itu. Ditanya nih sama si Yusuf, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Dan mereka menjawab, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Jadi, kalau misalnya kita mimpi sesuatu, pasti kita juga merasakan hal yang berbeda. Misalnya kita malamnya mimpi buruk. Besoknya pasti kita merasakan perasaan yang tidak enak juga. Seperti itulah yang dialami oleh juru minuman dan juru roti. Jadi besoknya mereka mengalami perasaan yang tidak enak gitu ya. Ketika Yusuf bertanya, mereka mungkin mau menceritakannya, tetapi pada saat itu kan mereka tidak mengerti apa maksud mimpi itu. Jadi ya agak ragu dan bimbang gitu. Tetapi kita lihat di sini. Ketika Yusuf bilang di ayat yang ke-8, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Itu artinya mereka percaya kepada Yusuf. Mereka percaya bahwa si Yusuf ini tuh mampu untuk mendengarkan cerita mereka. Di sini kita lihat peran Yusuf ini sangat penting dalam kehidupan si juru minuman dan juru roti. Kita lihat yang selanjutnya. Di sini akhirnya si juru minuman ini yang duluan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia bilang apa? Katanya tampak ada pohon anggur dengan 3 carangnya dan baru bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh dengan buah anggur yang ranum. Kemudian di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Inilah mimpi yang dialami oleh si juru minuman ini. Setelah si juru minuman ini menceritakan kepada Yusuf, si Yusuf menjelaskan arti mimpinya itu. Apa kata Yusuf? Kata Yusuf artinya adalah, ketiga carang itu artinya adalah 3 hari. Di dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi arti dari mimpi juru minuman itu bahwa si juru minuman ini akan dikeluarkan dari penjara dan Firaun akan meninggikan dia kembali. Dan bukan saja meninggikan dia kembali, tetapi si juru minuman ini juga akan dikembalikan ke pangkatnya yang semula, ke pekerjaannya yang semula. Tetapi bagian yang menarik di bagian ini dari mimpi juru minuman ini adalah ketika si Yusuf bilang bahwa dia harus mengingat apa yang sudah Yusuf lakukan. Si juru minuman ini tuh dimohon-mohon, tolong ingatlah akan aku kalau kamu udah diangkat lagi. Ingat kalau aku tuh ada di penjara, udah nolongin kamu, udah artiin mimpi kamu, mungkin gitu. Perasaan si Yusuf berharap banget, dia tuh kayak ingin banget itu bahwa si juru minuman ini akan menolong dia ketika si juru minuman ini keluar gitu ya dari penjara. Setelah itu, si juru roti ini dengar kan apa arti mimpinya itu baik. Si juru roti ini juga cerita sama Yusuf mimpinya. Dia bilang apa? Aku bermimpi juga nih. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Jadi Yusuf langsung bilang arti mimpinya. Katanya, ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Kalau kita bandingkan, ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya antara arti mimpi juru minuman dan arti mimpi juru roti. Kalau juru minuman ini punya arti mimpi yang baik, tetapi mimpi juru roti ini kenapa? Buruk artinya, apa berbeda? Kita lihat di sini. Mungkin dari kesalahan yang mereka lakukan itu, inilah yang menjadi resiko kepada mereka. Jadi kesalahan yang mereka lakukan ini, itulah yang membuat hasil dari hal yang mereka lakukan gitu. Ada resikonya. Itulah arti mimpi juru minuman dan juru roti tadi. Yang terakhir, kita lihat penggenapan mimpi itu tadi. Benar-benar terjadi ya teman-teman. Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Terjadi pada hari yang ketiga. Di mana hari yang ketiga ini adalah hari kelahiran Firaun. Berarti hari ulang tahunnya Firaun gitu ya. Dan Firaun pada saat itu sedang mengadakan perjamuan untuk semua pegawai-pegawainya. Nah, dan di sini bukan saja
sukacita karena hari kelahiran Firaun, tetapi di sini juga penafsiran Yusuf ternyata terbukti benar terjadi gitu ya. Si juru minuman tadi diangkat jadi pejabat lagi, tetapi si juru rotinya meninggal gitu ya, mati. Nah, tetapi di sini si juru minuman malah lupa menyebutkan nama Yusuf kepada Firaun setelah dia kembali ke posisinya. Dia melupakan Yusuf, padahal Yusuf kan udah bilang, nanti kalau misalnya tafsirannya benar dan itu terjadi padamu, tolong ingat aku. Bilang sama Firaun kalau aku tuh di penjara tuh baik, nggak ngapa-ngapain, nggak salah apa-apa, malah aku bantu kamu. Maksudnya Yusuf teh. Tapi si juru minuman malah lupa. Nah, itulah yang menyebabkan Yusuf mungkin bersedih hati gitu ya. Jadi kita lihat di ayat yang ke-23 tuh. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Sangat sedih ya menjadi Yusuf. Kalau saya jadi Yusuf juga bakal menangis di penjara karena tidak ada yang mengingat saya padahal saya sudah berbuat baik gitu ya. Itulah tadi yang kita sudah baca. Sekarang apa yang kita dapatkan teman-teman dan Bapak Ibu? Kita lihat dari sisi Yusuf pertama. Sisi Yusuf. Bagaimana si Yusuf ini punya karakter, jujur dan punya integritas. Yusuf dikenal sebagai orang yang sangat dapat dipercaya, bahkan di dalam hal yang dia kerjakan juga seperti si juru minuman dan juru roti yang berani cerita tentang mimpinya kepada Yusuf, juga kepala penjara yang mempercayakan penjaranya kepada Yusuf, bahkan di sebelum-sebelumnya juga kita lihat Potifar mempercayakan seisi rumahnya kecuali istrinya kepada Yusuf. Itu adalah suatu tindakan yang kita lihat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang benar-benar punya integritas dan dapat dipercaya. Jadi, bagaimana sih kita tuh bisa punya sikap yang jujur dan integritas itu tuh kita pegang gitu. Yaitu tadi kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita pegang Tuhan itu sebagai penopang dalam hidup kita gitu ya. Kita berpegang pada integritas dan ketulusan di dalam segala situasi. Kita berpegang pada Tuhan, tetapi dalam situasinya juga kita lakukan hal yang benar. Seperti Yusuf, kalau di dalam tindakannya, dia selalu bertindak jujur. Bahkan pada saat dia difitnah pun dia tetap bertindak jujur. Nah, inilah yang mau kita pelajari. Kita mau menyampaikan kebenaran. Kita mau bertindak jujur walaupun kadang itu sulit untuk kita lakukan. Itulah yang menjadi karakter yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu punya sifat jujur dan punya integritas. Kemudian dari Yusuf juga kita mau punya sikap untuk melayani dengan hati yang murni. Maksud melayani dengan hati yang murni itu seperti apa? Itu kita melayani bukan karena kita menginginkan sesuatu, bukan kita mengharapkan hal-hal yang untuk kepentingan kita pribadi gitu ya, tetapi kita mau melayani dengan hati yang sungguh. Seperti Yusuf, ketika dia berada di penjara, Yusuf tidak menjadi pahit hati dan egois, tetapi dia mau tetap melayani dan memberkati orang lain gitu ya. Dia menolong juru minuman dan juru roti tadi. Itu ya salah satu tindakan Yusuf, yaitu melayani dengan hati yang murni tadi. Kita sebagai pelayan Tuhan bagaimana bisa merefleksikannya? Ya kita harus siap teman-teman dan Bapak Ibu. Kita harus siap melayani dan membantu orang lain gitu ya. Pada saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita pun, kita harus tetap punya jiwa yang melayani. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita mau bersabar dan menunggu waktu Tuhan. Kalau kita lihat tadi ya, si Yusuf kan mengharapkan bahwa dia akan ditolong oleh si juru minuman supaya dia bisa keluar dari penjara. Tetapi malah hal yang dia harapkan itu yang terjadi adalah yang sebaliknya gitu ya. Si juru minuman malah lupa menyebutkan nama Yusuf kepada Firaun. Bahkan Yusuf pun sampai tidak diingat lagi. Kalau kita lihat di sini sebagai Yusuf pasti harusnya kehilangan harapan dong ya. Harusnya dia frustasi gitu ya. Tetapi di sini kita lihat Yusuf tidak kehilangan harapan sama sekali. Bahkan dia tetap sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Dari sini kita mau belajar. Seringkali kita dalam kehidupan kita, kita harus menunggu jawaban atau pembebasan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang berat, dalam pergumulan yang mungkin kita inginkan, kita damba-dambakan, Tuhan belum menjawab nih apa yang kita rindukan. Tetapi di sini kita mau belajar sabar Bapak Ibu dan teman-teman. Kita harus punya keyakinan kalau Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Dan itu akan membantu kita untuk tetap teguh bertahan di dalam penantian kita. Jadi, di dalam penantian kita tadi, dalam kita menunggu waktu Tuhan, kita akan terus kuat dan teguh bertahan dalam penantian kita. Selain itu juga,
kita mau terus bersabar gitu ya. Bersabar kalau misalnya Tuhan bilang nanti, ya berarti nanti, belum, tunggu waktunya Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Yusuf ini kita mau belajar tiga hal. Yang pertama, kita punya integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga mau melayani dengan hati yang murni. Jadi dengan tidak ada embel-embel gitu ya, tapi memang benar tulus dari hati kita. Dan kita mau bersabar, terus menunggu waktunya Tuhan. Sehingga nanti pada waktunya Tuhan akan menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan. Itu kalau dari Yusuf. Kalau dari juru minuman dan juru roti, apa yang bisa kita dapatkan dan bisa kita pelajari? Pertama, kita punya penerimaan dan kerendahan hati. Di situ penerimaan diri kita. Juru minuman dan juru roti menerima penafsiran mimpi mereka dari Yusuf dengan rendah hati. Meskipun di antara salah satu mereka menerima berita yang buruk. Tadi ya, si juru roti malah menerima berita yang buruk. Dan si juru minuman malah sebaliknya menerima berita yang baik. Pesan untuk kita apa Bapak Ibu dan teman-teman? Ketika kita menerima nasihat atau kita mendapatkan peringatan ataupun kita mendapatkan petunjuk Tuhan, maka kita harus punya sikap menerima dan kita harus punya sikap rendah hati. Mengapa? Karena kalau kita tidak bisa menerima dan kita pun tidak punya kerendahan hati untuk menerima teguran, untuk menerima nasihat, atau untuk menerima petunjuk Tuhan itu, maka kita selamanya tidak akan puas. Masa sih saya begini gitu? Saya kan maunya gini. Tapi masa saya harus gini gitu ya? Jadi kita tuh cenderung akan merasakan tidak puas. Di sini kita mau belajar dari juru minuman dan juru roti tadi. Walaupun si juru roti tadi sudah mendengar tafsiran tentang masa depan si juru minuman dari mimpi tadi, dia tidak marah-marah gitu. Tidak menyalahkan Tuhan juga. Dia tetap menerima apapun yang dia dapatkan. Dan disitulah kita lihat bahwa Tuhan itu kadang pakai firman-Nya, pakai orang lain, pakai mimpi, juga untuk kasih kita bimbingan dan peringatan. Makanya tadi saya bilang, mungkin ya kesalahan yang mereka lakukan tadi kepada Firaun itulah yang menjadi resiko mereka mendapatkan hukuman. Hukumannya tuh yaitu mimpinya tadi. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau kita tidak menyadari kalau kita sedang melakukan dosa, bila kita mau terus merefleksikan itu, terus tiba-tiba nanti kan kita ditegur nih sama orang lain, nah itulah menjadi satu teguran buat kita. Jadi kita harus terus menerima dengan kerendahan hati. Sikap penerimaan kita tuh seperti apa? Ada dua tadi ya, dari juru minuman dan juru roti. Yang pertama, dari juru minuman. Sikapnya adalah percaya pada rencana Tuhan. Percaya pada rencana Tuhan. Kan si juru minuman ini kembali ke posisinya. Menjadi pejabat lagi. Dan di dalam pemenuhan janjinya itu, dia menanti rencana Tuhan dalam hidup dia. Sama seperti kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Bahkan pada saat kita tidak segera melihat hasilnya. Tugas kita hanya mempercayai Tuhan dan yakin bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Jadi dari si juru minuman ini kita belajar bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Walaupun kita tidak segera melihat hasilnya. Sama kayak Yusuf tadi, kan dia tidak segera melihat hasilnya. Harusnya bisa dong si juru minuman bilang, ih saya kenal Yusuf nih gini gini gini, bisa langsung dibebaskan. Tapi kan Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mau Yusuf tuh bebasnya nanti itu alasannya apa? Itu yang saya tekankan gitu ya di dalam bagian ini, yaitu kita tuh harus tetap bertahan dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi yaitu untuk kebaikan kita. Jadi walaupun Tuhan mungkin menunda untuk menjawab doa kita, percayalah bahwa segala yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Kemudian dari juru roti. Kalau dari juru roti tadi, ini menjadi peringatan atau menjadi refleksi diri buat kita. Bagaimana si juru roti ini menerima nasibnya yang buruk. Kalau kita lihat kan nasibnya tadi dia akhirnya mati kan. Nah, dan itu terjadi karena resiko atau akibat dari tindakan yang dia lakukan. Yang mau kita pelajari dari bagian ini adalah biarlah segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu jadi peringatan sebagai refleksi diri. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita? Apakah ada hal-hal yang perlu kita benahi gitu? Atau apakah ada hal-hal yang mungkin harus kita lakukan ulang tapi jadi yang lebih baik gitu ya. Kita tahu ini salah, oh saya mau perbaiki supaya saya bisa jadi baik gitu ya. Dan supaya kita bertobat, Bapak. Jadi pada saat kita melakukan tindakan pun kita bisa
menyadari, oh kayaknya ini salah deh. Jadi saya merefleksi diri saya supaya saya tuh bisa benar gitu, supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar. Tadi percaya pada rencana Tuhan dan juga untuk merefleksikan diri kita. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang baik walaupun tidak dijawab sekarang dan menjadi refleksi buat diri kita, entah itu mungkin untuk menjadi pelajaran atau mungkin menjadi teguran buat kita supaya kita terus menjadi lebih baik lagi. Selain dari penerimaan dan kerendahan hati, kita juga lihat yang kita dapatkan dari juru minuman dan juru roti yaitu pentingnya memenuhi janji. Kalau misalnya ditanya, siapa sih yang nggak senang dijanjiin yang manis-manis gitu. Tapi kalau misalnya janjinya nggak ditepati, pasti sakitnya luar biasa gitu ya, berkali-kali lipat dari manis yang sudah diterima di awal gitu ya, janji di awal. Seperti itulah janji yang disampaikan kepada Yusuf tadi gitu ya. Si juru minuman kan berjanji mau membebaskan Yusuf, tapi kan dia lupa, pasti si Yusufnya sakit. Nah dari sini kita mau belajar, kalau misalnya nggak bisa ditepati, mending nggak usah janji gitu ya. Karena resikonya itu bukan hanya buat diri kita aja sendiri, tapi buat orang lain yang kita janjikan gitu, janji-janji ini, janji-janji itu, tapi nggak ditepati kan sakit gitu ya. Nah dari sini kita mau belajar bahwa jangan sampai kita mengecewakan orang lain dengan janji yang tidak kita tepati gitu ya. Ataupun kita menerima janji gitu terus kita terlalu berharap gitu ya sama orang itu akan memenuhi janjinya. Jangan terlalu berharap. Berharap hanya pada Tuhan. Di sini kita belajar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Janji itu kalau misalnya tidak bisa mending jangan diucapkan, jangan dijanjikan ya. Kita mau belajar bagaimana kita itu harus bisa gitu ya memposisikan diri kita. Jangan kita membuat orang lain kecewa, jangan juga orang lain tuh bisa kecewa karena tindakan yang kita lakukan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dengan hikmat dari Tuhan. Nah, itu yang kita dapatkan dari Yusuf dan dari juru roti dan minuman. Yang dari Yusuf kita punya integritas dan kejujuran, kita melayani dengan hati yang murni, kita bersabar dan menunggu waktu Tuhan. Kemudian dari juru minuman dan juru roti, kita punya penerimaan dan kerendahan hati. Sikap penerimaannya bagaimana? Percaya pada rencana Tuhan dan kita merefleksi diri. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana pentingnya untuk kita bisa memenuhi janji. Dan akhirnya kesimpulan yang saya ambil untuk bagian ini adalah bagaimana kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kita menjadi orang yang dapat dipercaya, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Yusuf di sini menunjukkan kepercayaan yang sangat kuat pada Tuhan dan tetap setia meskipun situasi yang dia alami sangat sulit. Nah, jadi kepercayaan dan integritas dapat membentuk karakter seseorang dan bagaimana Tuhan bekerja melalui situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Amin untuk pembahasan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau kita lihat apa yang kita pelajari dari Yusuf, kita menjadi anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus perlu integritas dan kejujuran ya. Jadi integritas itu adalah memastikan bahwa apa yang kita pilih, decision yang kita buat sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi bukan cuma sekedar do what you talk what you do. Bukan cuma sekedar itu, tetapi apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah integritas. Dan jujur ya, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Ya, karena kadang-kadang kita jujur hanya satu pihak, tapi kita nggak jujur sama diri kita sendiri, nggak jujur sama Tuhan. Ya, kita perlu jujur dengan semua. Kemudian melayani dengan hati nurani yang murni. Memang melayani itu perlu effort, perlu kerja keras. Karena itu kita perlu hati nurani yang murni. Karena kalau tidak, kita akan merasa pelayanan itu beban. Tapi kita mau melayani itu menjadi suatu kehormatan. Dengan cara apa? Kita melayani dengan hati yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bersabar dan menunggu waktu Tuhan. Nah, ini ya yang paling sulit ya. Kata-kata bersabar ini ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sabar ketika kita tidak marah-marah. Tapi ketika kita disuruh menunggu tanpa waktu yang jelas, kita mulai ngomel, bersungut-sungut, dan sabaran kita hilang. Tapi Tuhan mau kita bersabar dan menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan mungkin kita nggak tahu, tapi kita perlu yakini adalah waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kita nggak pernah tahu, kadang berkat bisa menjadi bencana jika itu datang terlalu cepat.
atau kita memaksakan waktunya seperti waktu kita. Tapi kalau ketika kita bersabar menunggu waktunya Tuhan, maka semuanya indah pada waktunya. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Dan seperti yang sering kita katakan ya, bahwa firman itu bukan hanya dibaca atau bukan hanya dipelajari, tapi yang terpenting adalah perlu dilakukan ya, supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, minta dengan hormat Kak Oce tutup kita dalam doa ya, Kak Oce ya. Silakan. Oke, Ci. Saya mau apresiasi Meira dulu nih. Dia nampaknya jadi seorang ekspositor yang sangat baik ya. Saya selalu kagum dengan dia. Siapa dulu tuh dosennya? Maaf. Ini saya penasaran dengan dosennya ya, nampaknya berhasil sekali. Terima Luar kasih, biasa. Kak Uce. Itu mah Ya, muridnya aja yang pintar. Good, Meira. Terima kasih, sebelum Bu. tutup saya ini ya, rekan-rekan Bapak Ibu, saya penasaran dengan saya lihat perjalanan Yusuf ini apa ya, sedikit menarik. Saya agak ini sedikit ya sebelum saya berdoa. Kalau kita lihat kan itu ada 3 kali ya dia menafsir mimpi ya. Mimpi dia sendiri, kemudian mimpi juru minum dan juru makan raja, kemudian mimpi raja, 3 kali ya. Nah, tapi kalau kita baca yang terakhir, Kejadian 50 itu kan sebenarnya ditutup dengan kematiannya Yusuf, terus kemudian masuk ke Keluaran nih, Keluaran pasal 1. Nah, di situ dia tidak apa ya, tidak ada mimpi di situ, tapi dia seperti eh, melihat visi tentang nanti generasi setelah dia mereka akan keluar dari Mesir. Jadi saya kira Yusuf tuh orang yang berpegang pada dia kan generasi ketiga kan kata Alkitab kan nanti generasi keempat mereka keluar. Jadi dia orang yang berpaut pada firman Tuhan dan menanti sebenarnya. Jadi sangat menarik kalau lihat uh, perjalanan dan pelayanan dia ya dan memang dia seperti tadi disampaikan dia orang yang menanti dengan sabar walaupun mungkin kalau dari segi manusia mungkin dia juga kecewa ya orang-orang yang dia tolong tapi tidak apa memberi sesuatu atau respon yang sesuai dengan ya yang pada umumnya lah atau seharusnya gitu kan yang mungkin mengajari kita untuk tidak selalu berharap pada manusia tapi menanti dengan waktunya Tuhan lebih indah. Jadi itu pesan yang tadi sudah disampaikan juga. Baik, itu saja tanpa tidak mengulangi lagi PR kita menjadi seri kedua. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang baik boleh kami nikmati di dalam kelas PA kami malam hari ini. Terima kasih memberkati Mbak Maira yang sudah menyampaikan dengan baik kebenaran firman Tuhan, membuka pemahaman kami, bagaimana relasi kami dengan Tuhan, visi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, dan terutama dalam menanti waktu Tuhan. Terima kasih memberkati hambamu ini, pakai lebih heran lagi menjadi alatmu, masa yang akan datang, persiapan dia dengan baik, sehingga Tuhan, namamu terus dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih memberkati hambamu juga, Susan, juga Putri, juga Leo, dan Kamelda, juga Ko Yupi, dan juga Uli, hambamu sendiri. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di malam hari ini, walaupun pertemuan kami singkat Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam pencarian dan usaha untuk pengenalan akan Tuhan, di dalam waktu-waktu kehidupan kami adalah waktu yang terbaik untuk kami bersekutu dan belajar dengan Tuhan. Terima kasih, memberkati pertemuan malam hari ini dan juga pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan biar kami terus bertemu dalam pengenalan yang benar, semakin kuat dalam iman, dan semakin bersemangat dalam pelayanan kami. Terima kasih. Mengucap syukur kami mengakhiri pertemuan kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan menyertai istirahat kami malam hari ini, dan esok hari kami bangun dalam berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berpisah di dalam ruang Zoom ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya.